Setiap tempat menyimpan kisah, setiap peta menyembunyikan rahasia. Di balik indahnya perjalanan, ada cerita kelam yang jarang terungkap. Inilah Di Balik Peta. Bersiaplah, karena malam ini, kami akan membawa kalian menjelajah ke sudut-sudut gelap yang tersembunyi di balik peta perjalanan kita. Bayangkan, seorang nabi yang berdakwah selama 500 tahun, namun hanya memiliki puluhan pengikut. Kapal raksasa dibangun di atas bukit, di tengah cemoohan. Lalu, air bah pun datang, menenggelamkan dunia. Inilah kisah Nabi Nuh AS, kisah iman, perjuangan, dan bencana terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Tapi, benarkah jejaknya sampai ke Pulau Jawa? Nabi Nuh AS merupakan nabi yang melakukan dakwah selama 500 tahun dan meninggal di usia 950 tahun. Nabi Nuh AS diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kaum penyembah berhala. Mereka yakin bahwa menyembah berhala dapat membawa kebaikan dan menolak bala. Nabi Nuh AS berdakwah dengan sekuat tenaga kepada kaumnya yang keras kepala. Namun demikian, selama berdakwah ia hanya mendapatkan 70 hingga 80 pengikut saja. Suatu ketika, Nabi Nuh AS kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh AS berdoa supaya kaumnya diberi hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa tersebut dan memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat sebuah perahu besar. Nabi Nuh AS dan para pengikutnya yang setia akhirnya membuat perahu di atas bukit. Mereka menebang pohon dan menggunakan kayu-kayunya untuk membuat kapal. Kaum Nabi Nuh AS yang keras kepala malah mengolok-olok pekerjaan tersebut. Mereka bahkan berani melempar kotoran kepada Nabi Nuh AS dan para pengikutnya ketika mereka sedang membuat kapal. Setelah perahu Nabi Nuh AS selesai, beliau kemudian mengajak seluruh kaumnya untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh AS juga membawa serta seluruh jenis binatang. Masing-masing sepasang untuk setiap jenisnya. Selain itu, Nabi Nuh AS juga membawa benih tumbuh-tumbuhan. Hal ini supaya kelak jenis hewan dan tumbuhan tersebut tetap bisa berkembang biak. Awan pun mulai mendung disusul dengan suara gemuruh halilintar. Hujan lebat pun turun amat lebatnya dan konon tak kunjung reda sampai 3 hari lamanya, hingga akhirnya terjadilah banjir bandang. Kapal Nabi Nuh AS mulai terangkat karena air mulai membanjiri daratan. Tidak ada tempat yang aman dari banjir saat itu kecuali kapal Nabi Nuh AS. Hujan turus selama 40 hari 40 malam. Setelah itu, hujan perlahan mulai reda dan air perlahan mulai surut. Setelah 150 hari kemudian, Nabi Nuh AS dan para pengikutnya yang setia turun dari kapal dan mulai membangun kehidupan yang baru. Mereka hidup dalam nuansa ketaatan dan kesejahteraan dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keturunan Nabi Nuh AS pun semakin banyak dan menyebar ke seluruh pelosok bumi. Dalam kitab suci maupun literasi sejarah, Nabi Nuh disebut sebagai nabi yang memiliki usia 950 tahun. Dia hidup sekitar 4000 tahun sebelum Masehi atau 6000-an tahun yang lalu. Jejak perjalanan Nabi Nuh terdokumentasi dalam Atlas Sejarah Nabi dan Rasul karangan Sami bin Abdullah Al-Maghluts, serta penelitian para arkeolog Timur Tengah. Jejak tersebut berupa sedimen dan endapan lumpur tua, yang menggambarkan betapa besarnya air bah yang meluap dari 2 sungai tersebut saat terbelah. Selain bekas lumpur, penelitian lain terfokus pada kapal besar yang digunakan Nabi Nuh. Tim dengan 15 peneliti yang menjelajahi Turki Timur ini mengklaim telah menemukan Bahtera Nuh di Gunung Ararat yang terletak 13.000 kaki di atas permukaan laut. Temuan itu diperkuat oleh seorang pemburu Bahtera Nuh asal California, Profesor Raul Esperante dari Geoscience Research Institute. Dikutip dari Daily Mail, Raul merupakan satu dari 108 ilmuwan dunia yang bergabung dalam International Symposium of Mount Ararat and Noah's Ark di Agri, Turki. Ia menyebutkan bahwa kapal Nuh tersebut memang kandas di Gunung Ararat. Kisah tentang Bahtera Nuh berasal dari bab ke-6 Book of Genesis. Itu bercerita tentang Nuh yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang dapat membawa orang-orang beriman, serta hewan jantan dan betina dari setiap binatang di wilayah tempat tinggal Nuh dari air bah. Sementara disarikan dari National Geographic, tim peneliti NAMI menemukan bukti dan jejak baru terkait Bahtera Nuh. Mereka mengumpulkan artefak dan fosil-fosil berupa serpihan kayu kapal, tambang, dan paku. Hasil laboratorium NAMI pada 2018, setelah melakukan serangkaian uji materi fosil kayu oleh tim ahli tanaman purba,
menyimpulkan bahwa fosil kayu kapal Nabi Nuh berasal dari kayu jati yang ada di Pulau Jawa. Mereka sendiri telah meneliti ratusan sampel kayu purba dari berbagai negara. Hasilnya memastikan bahwa fosil kayu jati yang berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah 100% cocok dengan contoh fosil kayu kapal Nabi Nuh. Adapun beberapa penelitian The Noah's Ark menyebut Nabi Nuh membuat kapal sangat besar di puncak gunung tak jauh dari desanya. Kapal itu sangat besar yang dapat menampung ribuan makhluk hidup, termasuk manusia dan hewan. Kapal dibuat karena bakal ada banjir yang sangat besar yang menenggelamkan daratan. Saat banjir tiba, kapal kemudian berlayar ke antah berantah. Berbulan-bulan kemudian, kapal Nabi Nuh mendarat ke sebuah daratan asing. Ketika air sudah surut, maka tersibaklah bahwa mereka telah terdampar di puncak sebuah gunung. Jika fosil kayu kapal yang ditemukan itu menunjukkan berasal dari kayu jati dari Jawa, besar kemungkinan besar Nabi Nuh dan umatnya dahulu pernah tinggal di wilayah yang kini menjadi Indonesia, tepatnya Pulau Jawa. Meski demikian, belum ada bukti sahih dan ilmiah yang benar-benar menunjukkan Nabi Nuh dan umatnya tinggal di wilayah yang kini menjadi Indonesia. Kisah Nabi Nuh bukan hanya soal banjir dan kapal besar. Ia adalah pelajaran tentang kesabaran, keteguhan iman, dan peringatan bagi umat manusia. Apakah kita siap jika sejarah terulang kembali? Jangan lupa like, tinggalkan komentar kamu di bawah, dan subscribe untuk cerita sejarah dan spiritual lainnya.